Nama saya Dr. Furkon Satriadi Pradana, saya dokter spesialis jantung di Rumah Sakit DKT Dr. Sutarto, Yogyakarta. Memang salah satu COVID itu bukan cuma pneumonia, tapi dia adalah penyakit endotel. Endotel itu adalah dinding pembuluh darah. Jadi memang di situ ada peradangan sistemik, peradangan seluruh tubuh yang menyebabkan pengentalan darah. Nah itu pengentalan darah itu bisa dicek dengan Dedimer. Nah kita bisa lihat pada pasien-pasien COVID itu tergantung pengentalan darah lokasinya di mana. Nah kalau misalnya pada pasien-pasien COVID yang pengentalan darah atau penjendelan darahnya itu misalnya di jantung, di pembuluh darah jantung, itu bisa terkena serangan jantung seperti jurnal yang saya ceritakan kemarin di Twitter. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di tempat-tempat lain seperti di kaki itu bisa menyebabkan yang namanya acute limb ischemia. Acute limb ischemia itu dia seperti serangan jantung tapi di kaki. Jadi kayak kakinya mati. Selain itu juga bisa pengentalan darah di pembuluh darah balik di paru-paru. Itu yang bisa menyebabkan sudden death. Pulmonary embolism yang sering disebut-sebut sekarang, karena hampir 25% pasien dengan COVID sedang berat itu mengalami pulmonary embolism, pengentalan darah di pembuluh darah balik jantung ke paru-paru, seperti itu. Yang berisiko pengentalan darah itu sebenarnya semuanya berisiko, tapi kita bisa lebih fokus kepada pasien-pasien yang usianya di atas 60 tahun, kemudian punya komorbid seperti diabetes mellitus, kemudian hipertensi atau darah tinggi. Kemudian sekarang ada lagi karena pasien-pasien yang belum divaksin, seperti itu. Karena vaksin itu adalah yang menyebabkan kita lebih siap. Jadi kan dia adalah materi genetik atau virus yang dilemahkan yang disuntikkan kepada tubuh kita. Nah itu kita lebih siap untuk memproduksi antibodi yang nantinya bisa digunakan untuk melawan virus tersebut. Jadi tubuh kita lebih siap untuk menghadapi virus. Tidak serta-merta kita 100% kebal, tapi dia dapat mengurangi risiko dari infeksi COVID berat. Studinya kalau misalnya pasien-pasien dengan sebelum divaksin itu kira-kira 2-4% meninggal. Sedangkan ketika sudah divaksin, risikonya turun menjadi 0,1%. Memang masih ada risiko meninggal, tapi sangat lebih turun dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak divaksin. Seperti itu. 85% penurunan dari COVID berat dan kematian. Kalau Sinovac di Chile itu penelitiannya seperti itu. Dia bisa menurunkan sampai 85%. Saran kepada masyarakat Indonesia dan Yogyakarta khususnya, kalau misalnya ada kesempatan vaksin apapun yang sudah disetujui oleh pemerintah, sebaiknya langsung kita daftar dan segera divaksin jika tidak mempunyai kelainan-kelainan yang dilarang oleh dokter. Jadi yang sehat, yang mempunyai penyakit yang disetujui oleh dokter, sebaiknya ambil vaksin yang terdekat segera, karena itu dapat mengurangi kematian dan COVID berat pada pasien, seperti itu. Selain itu juga tetap menggunakan masker, karena ini dapat mengurangi paparan. Yang penting adalah jangan sampai terkena paparan. Jadi mindset kita adalah pencegahan lebih baik daripada pengobati, seperti itu. Termasuk dalam penyakit-penyakit jantung, diabetes maupun hipertensi. Iya, saya sangat mendukung penggunaan masker. Jadi selama pandemi saya justru malah tidak pernah sakit karena kita sangat-sangat menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan tidak dekat-dekat dengan orang yang stranger atau orang-orang yang baru. Seperti itu.